Wah, keren banget sih Bati. Nah, prestasi Sahabati kan juga udah banyak pol nih ya. Dan Sahabati Nabila juga aktif banget berorganisasi di berbagai organisasi tadi. Nah, itu gimana sih cara memanage waktu Sahabati antara kuliah, kemudian berbagai organisasi, bahkan jadi mahasiswa berprestasi juga nih? Ada nih Bati, saya punya dua tips buat sahabat-sahabati di rumah nih ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya punya dua cara. Yang pertama nih secara mengalir dan juga tidak mengalir. Maksudnya tuh apa? Dua tips itu ada maknanya ya sahabat-sahabati. Kalau yang tidak mengalir itu berdasarkan prioritas. Jadi menurut saya seperti itu, berdasarkan prioritas. Prioritas kamu apa? Kuliah atau organisasi? Kalau memang prioritas kamu kuliah, berarti dahulukanlah kuliah. Itu pasti ya, itu hukumnya pasti. Maksudnya prioritas ya. Misal kuliah, ya udah tugas kuliah didahulukan sebelum tugas organisasi, seperti itu. Kemudian yang kedua, secara mengalir ya. Kalau secara mengalir biasanya saya itu menggunakan timeline kegiatan. Contohnya nih, hari Senin kita diminta untuk mengumpulkan tugas matkul A. Kemudian ada juga organisasi diminta membuat laporan kegiatan A. Hari Selasa kita diminta membuat RAB organisasi. Nah, mana yang didahulukan? Dia yang berada di posisi paling awal, yaitu hari Senin. Nah, itu yang dimaksud timeline kegiatan saya, atau secara mengalir berdasarkan mana yang cepat terlebih dahulu, yang mana yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Saya sih berdasarkan pengalaman seperti itu ya sahabat-sahabati. Tapi semua bergantung dengan kegiatan atau kesibukan kalian masing-masing ya. Kalau saya ya seperti itu. Prioritas, kemudian juga membuat timeline kegiatan. Kalau kalian dirasa bingung untuk memilih prioritas, ya udah kalian bisa memilih salah satu, yakni membuat timeline kegiatan. Seperti itu sahabat-sahabati. Jadi manajemen waktu itu bukan yang harus A, B, C, tapi berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu kalau menurut saya. Dan itu berdasarkan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oke, dua tips yang sangat menarik banget dari Sahabati Nabila. Selanjutnya mungkin menurut Sahabati Nabila nih, terkait seberapa banyak peluang perempuan dalam menggapai mimpi atau prestasinya saat ini. Dan mungkin ada pesan-pesan buat perempuan di luar sana supaya tidak takut untuk mengeluarkan bakat serta mengembangkan prestasinya seperti sahabat Nabila. Tentunya bagi saya peluang perempuan untuk memiliki mimpi itu penting sekali dan harus ya. Karena ada yang bilang perempuan itu tinggalnya hanya di rumah. Ngapain sih harus punya mimpi? Ngapain sih harus berpendidikan? Ngapain sih harus kejar karir? Justru kalau dia di rumah atau menjadi ibu rumah tangga, kalau tidak memiliki pendidikan atau cara-cara untuk menjadi ibu rumah tangga saja, dia pasti bingung kan apa yang akan dilakukan. Nah, maka dari itu peluang untuk menjadi perempuan yang punya mimpi itu harus gitu ya. Kita kalau di masa depan sebagai seorang perempuan, kalau tidak memiliki prinsip atau memiliki pendidikan, cita-cita, nggak bakal jadi apa-apa kita di kemudian hari ya. Apalagi di era sekarang, perempuan udah digempur-gempurkan dengan segala rintangan yang ada di depan. Kita kalau di masa depan, di era sekarang, kalau menjadi perempuan aja tanpa berpendidikan bisa jadi direndahkan oleh kaum laki-laki. Maka dari itu kalau kita nggak mau direndahkan oleh kaum laki-laki, kita harus memiliki pendidikan ya, harus memiliki pendidikan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, mimpi yang besar, agar kita bisa menunjukkan kalau perempuan itu juga punya jati diri, juga punya peluang untuk bisa meraih apa yang dia impikan, seperti itu. Jadi buat para perempuan kalian dimanapun berada ya, terkhusus sahabati di Kopri Liga, kita sebagai perempuan harus memiliki mimpi yang besar ya, cita-cita yang tinggi. Dengan itu kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa peluang perempuan untuk menggapai kesuksesan itu ada ya. Kita tidak hanya bergantung kepada laki-laki, tapi kita juga punya hak atau keinginan untuk menggapai kesuksesan tersebut. Seperti itu.
Bener banget nih yang disampaikan sahabat Nabila tadi. Karena perempuan dan laki-laki itu sejatinya juga setara nih ya Bati. Jadi tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini, ada sedikit closing statement dari sahabat Nabila. Kami persilahkan. Closing statement untuk pertemuan ini ya, untuk sahabat-sahabati dimanapun kalian berada, yakni kembangkan potensi untuk raih prestasi. Seperti yang saya bilang dari tadi ya, potensi kita perlu kita kenali agar kita bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih kesuksesan kita di kemudian hari. Kemudian saya juga punya moto nih Bati, yang selalu saya pegang di kehidupan saya, yakni nikmati prosesnya, hargai usahamu dan bersyukur atas pencapaianmu. Jadi nikmatilah apa yang sedang kalian perjuangkan sekarang ya, jangan sampai lelah di tengah-tengah, perjuangkan terus. Kemudian hargai usahamu, apapun hasilnya, baik itu buruk, baik itu baik, harus kita hargai. Kalaupun itu buruk, ya kita perbaiki. Kalaupun itu baik, mari kita kembangkan. Kemudian bersyukur atas pencapaianmu. Apapun itu pencapaianmu, setinggi apapun, tetap kita syukuri. Seperti itu sih Bati ya. Jadi buat sahabat-sahabat di rumah, saya bilang yang terakhir yakni semangat buat kita, apalagi sebagai seorang perempuan ya di Kopri Liga ini, kita harus meraih mimpi-mimpi kita setinggi-tingginya. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada sahabat Nabila. Sayang sekali nih waktu udah menunjukkan pukul berapa dan kita udah panjang lebar berbincang-bincang tadi. Ada beberapa tips dan kesimpulan yang bisa Hafi ambil dalam podcast yang pertama ini. 2 tips yang sahabat Nabila bilang tadi itu benar-benar melekat banget di pikiran Hafi nih sahabat-sahabati. Yang pertama, tentang memanajemen waktu secara mengalir dan tidak mengalir. Mulai dari membuat timeline kegiatan, kira-kira mana dulu ya yang harus dikumpul, kira-kira mana dulu ya yang harus dikerjakan. Kemudian yang tidak mengalir, yakni membuat skala prioritas yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Itu benar-benar sangat membantu kita dalam mengembangkan potensi ataupun meningkatkan prestasi kita. Gimana nih para pendengar? Podcast kali ini menarik bukan? Oke, selanjutnya bakalan ada podcast-podcast selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap stay tune di Instagram Kopri Sunan Kalijaga supaya kalian bisa tetap dengar terus, yang tentunya bakalan banyak banget hal-hal bermanfaat yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa di podcast Kopri selanjutnya. Dadah.